Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, penduduknya memiliki kepercayaan kuat tentang waktu maghrib. Konon, saat azan maghrib berkumandang, makhluk-makhluk gaib berkeliaran dan siap menyelakai siapa saja yang masih berada di luar rumah. Karena itu, ketika senja mulai tiba, desa itu mendadak sunyi. Semua pintu dan jendela tertutup rapat, dan tidak ada seorang pun yang berani berkeliaran di luar rumah. Rina, seorang gadis muda yang baru pindah ke desa itu bersama keluarganya, awalnya tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita seram tersebut. Suatu sore, saat keluarganya sedang mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa, Rina memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Dia begitu asik menikmati pemandangan alam sehingga tidak menyadari waktu yang terus berjalan. Ketika azan maghrib mulai berkumandang, Rina masih berada di tepi hutan, jauh dari rumahnya. Dia merasakan perubahan atmosfer yang mendadak. Udara menjadi dingin dan sunyi yang mencekam menyelimutinya. Ketika Rina berbalik untuk pulang, dia melihat sosok bayangan tinggi dan hitam berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan mata merah menyala. Rina segera berlari pulang, tetapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Bayangan itu semakin dekat, dan dia bisa merasakan kehadiran makhluk itu. Rina segera berlari pulang, tetapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Bayangan itu semakin dekat, dan dia bisa merasakan kehadiran makhluk itu tepat di belakangnya. Sampainya di rumah, dia dengan panik mengetuk pintu, dan ketika ibunya membuka pintu, Rina terjatuh ke dalam pelukan, terengah-rengah dan gemetar. Sejak malam itu, Rina sering mengalami mimpi buruk. Dia selalu terbangun di waktu maghrib, mendengar suara-suara aneh dan merasakan kehadiran makhluk itu di dalam rumah. Keluarganya mulai khawatir dengan kondisi Rina, dan mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun desa. Dukun itu memberitahu mereka bahwa Rina telah menarik perhatian salah satu makhluk gaib karena melanggar pantangan maghrib. Untuk menyelesaikan masalah ini, dukun memberikan beberapa nasihat dan ritual yang harus dilakukan pada malam hari. Malam itu, keluarga Rina mengikuti semua petunjuk dukun dengan cermat. Saat mereka sedang melakukan ritual, suara azan maghrib terdengar lagi, dan lampu di rumah mereka mulai berkedip-kedip. Suasana mencekam terasa semakin kuat. Dukun itu meminta Rina untuk duduk di tengah lingkaran yang telah dibuat. Sementara dia melantunkan doa-doa dan mantra untuk mengusir makhluk tersebut. Tiba-tiba angin kencang menghembus dan pintu rumah terbuka dengan keras. Bayangan hitam mulai muncul lagi. Kali ini lebih nyata dan menyeramkan. Dukun terus melafalkan mantra dengan suara keras, mencoba melawan kehadiran makhluk itu. Rina merasakan dingin yang menusuk tulang dan suara bisikan aneh di telinganya. Setelah perjuangan panjang dan penuh ketegangan, akhirnya makhluk itu menghilang dengan teriakan melengking. Suasana rumah kembali tenang, dan Rina perlahan-lahan merasakan beban berat di dadanya terangkat. Dukun itu mengatakan bahwa makhluk tersebut telah pergi, tetapi dia memperingatkan Rina untuk tidak pernah lagi melanggar pantangan maghrib. Sejak kejadian itu, Rina telah pergi lagi berada di luar rumah saat maghrib.
Sejak kejadian itu, Rina tidak pernah lagi berada di luar rumah saat maghrib. Pengalaman mengerikan tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Sejak kejadian itu, Rina tidak pernah lagi berada di luar rumah saat maghrib. Pengalaman mengerikan tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Rina dan keluarganya tentang pentingnya menghormati kepercayaan dan tradisi setempat. Desa itu kembali tenang, tetapi cerita tentang teror waktu maghrib terus hidup sebagai peringatan bagi generasi-generasi berikut. Thank you guys.